Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kisah Ken Arok, sang pendiri Raja Sawangsa. Sepasang mempelai baru yang saling mencintai, si lelaki bernama Gajah Para dan istrinya bernama Ken Endok. Keduanya hidup sebagai petani, bercocok tanam pekerjaan setiap harinya. Ayuga adalah nama sawah tempat mereka bekerja. Sementara Ken Endok berasal dari Pangkur. Ken Endok pergi ke sawah mengantar makanan untuk suaminya di Ayuga. Dewa Brahma turun menemui Ken Endok. Pertemuan keduanya itu terjadi di ladang Lalateng. Batara Brahma berjinak-jinakan dengan Ken Endok di ladang Lalateng. Kemudian berpesan agar Ken Endok jangan lagi berkumpul dengan suaminya. Larangan Dewa Brahma itu mengakibatkan perceraian Ken Endok dengan suaminya Gajah Para. Ken Endok pulang ke desa Pangkur di sebelah utara sungai. Gajah Para kembali ke desa Campara di seberang selatan sungai. 5 hari kemudian, Gajah Para meninggal dunia. Konon karena ia melanggar larangan Dewa Brahma dan karena panasnya anak yang masih di dalam kandungan. Setelah sampai bulannya, Ken Endok melahirkan bayi laki-laki yang segera dibuang di kuburan akibat malu. Pada malam harinya, seorang pencuri bernama Lembong ke kuburan. Tercenggang melihat sinar berpancaran. Sinar itu didekatinya dan tampak padanya seorang bayi sedang menangis. Karena kasihan, bayi itu dibawa pulang. Segera tersiar kabar bahwa Lembong mempunyai anak pungut berasal dari kuburan. Mendengar berita itu, Ken Endok datang mengunjungi Lembong dan mengakui bahwa bayi itu adalah anaknya, lahir dari kekuasaan Batara Brahma. Anak itu diberi nama Ken Arok. Ken Arok tinggal di desa Pangkur sampai dapat menggembalakan kerbau. Namun ia suka berjudi. Harta kekayaan bapak pungutnya habis diperjudikan. Ketika ia disuruh menggembalakan kerbau desa Lebak, kerbau itu pun ia perjudikan juga. Akibatnya bapak pungutnya harus membayar ganti rugi. Karena kesalnya, Ken Arok diusir dari rumah. Di tengah jalan ia bertemu dengan Bango Samparan, penjudi dari desa Karuman. Ken Arok dibawa ke tempat perjudian. Pada waktu itu Bango Samparan menang. Menurut anggapannya berkat kehadiran Ken Arok. Oleh karena itu Ken Arok diajak pulang dan dijadikan anak pungut bini tua Bango Samparan yang kebetulan mandul. Di Karuman, Ken Arok merasa kesepian karena ia tidak bisa bergaul dengan anak-anak Tirtaya, bini muda Bango Samparan. Ia pergi dan bertemu dengan Tita, anak sahaja, kepala desa Siganggeng. Berkat persahabatannya dengan Tita, ia menetap di desa Siganggeng dan belajar bersama pada Janggan. Di rumah Janggan, ia menunjukkan kenakalannya. Buah jambu milik Janggan yang masih mentah dirayah dan diruntuhkan. Melihat perbuatan itu, Janggan marah. Ken Arok tidak berani masuk rumah dan lalu ia tidur di luar. Di atas timbunan ilalang kering. Ketika Janggan keluar waktu malam, terkejut melihat sinar berpancaran dari timbunan alang-alang. Ketika didekatinya, ternyata sinar itu berasal dari Ken Arok. Ken Arok dan Tita mondok di sebelah timur Siganggeng untuk menghadang para pedagang yang lewat. Namun kenakalannya tidak berhenti sampai di situ. Ia berani pula merampok dan merogol gadis penyadap di desa Kapundungan. Pokoknya Ken Arok menjadi perusuh yang mengganggu keamanan wilayah Tumapel dan menjadi buruan Akuwu. Lari dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Tiap tempat yang didatanginya menjadi tidak aman.
Namun ia selalu dapat lolos dari bahaya berkat perlindungan Batara Brahma. Waktu berguru pada Empu Palot di Turyantapada, ia diutus mengambil emas pada kepala desa Kabalon. Orang-orang Kabalon tidak percaya bahwa ia adalah utusan Empu Palot. Karena marah, salah satu di antara mereka ditikamnya. Lalu ia berlari naik ke pohon kelapa. Segenap penduduk desa Kabalon mengejarnya, masing-masing bersenjatakan golok dan palu. Sekonyong-konyong terdengar suara dari langit yang berkata, "Jangan kau bunuh orang itu. Ia adalah putraku. Belum selesai tugasnya di dunia." Mendengar suara itu, para pengejarnya berhenti, lalu bubar. Sementara itu, diketahui oleh orang-orang Daha bahwa Ken Arok bersembunyi di Turyantapada. Dalam kejaran orang-orang Daha, Ken Arok lari dari desa Tugaran, dari Tugaran ke Gunung Pustaka, dan dari situ mengungsi ke desa Limbahan. Dari desa Limbahan ke desa Rabut. Akhirnya sampai Panitikan. Atas nasihat seorang nenek, ia bersembunyi di Gunung Lejar. Dalam persembunyiannya di Gunung Lejar, ia mendengar keputusan para dewa bahwa ia telah ditakdirkan menjadi raja yang menguasai Pulau Jawa. Brahmana Logawe datang dari India ke Pulau Jawa, menumpang di atas 3 helai daun kakatang. Diutus oleh Batara Brahma untuk mencari orang yang bernama Ken Arok. Ciri-cirinya, tangannya panjang melebihi lutut. Rajah telapak tangan kanannya ialah cakra. Rajah telapak tangan kirinya bertanda tutup kerang. Kata Batara Brahma, ia adalah titisan Dewa Wisnu di suatu candi. Dengan jelas diberitahukan kepadanya, Dewa Wisnu tidak ada lagi di candi pemujaan, karena menitis pada orang yang bernama Ken Arok di Pulau Jawa. Ia diperintahkan mencarinya di tempat perjudian. Oleh karena itu, sesampainya di Pulau Jawa, ia segera menuju desa Taloka bertemu dengan Ken Arok. Ken Arok dibawanya menghadap Aku Tumapel, bernama Tunggul Ametung. Setelah mendengar uraian pendeta Logawe bahwa ia baru datang dari Jambu Dwipa, dan maksud kedatangannya ialah untuk menitipkan anak angkatnya, Ken Arok. Ken Arok diterima oleh Tunggul Ametung sebagai pembantunya. Istri Tunggul Ametung sangat cantik, bernama Ken Dedes, anak tunggal pendeta Buddha di Panawijen, Empu Purwa. Konon ketika Tunggul Ametung datang di Panawijen untuk meminang Ken Dedes, kebetulan Empu Purwa sedang berada di Tegal. Karena tidak bisa menahan nafsunya, Ken Dedes dilarikannya ke Tumapel dan dikawininya. Ketika Empu Purwa datang pulang dari pertapaan, mendapatkan rumahnya kosong, lalu menjatuhkan kutukan dan umpatan. Semoga yang melarikan anak saya tidak akan selamat hidupnya. Semoga ia mati kena tikam keris. Semoga sumur dan sumber di Panawijen semuanya kering sebagai hukuman kepada para penduduknya. Karena mereka itu segan memberitahukan pencurian anak saya. Semoga anak saya yang sudah mendapat wejangan karma Amamadangi tetap selamat dan mendapat bahagia. Ketika Ken Arok datang di Tumapel, Ken Dedes telah hamil. Bersama suaminya ia naik kereta berpesiar di Taman Baboji. Waktu turun dari kereta, kakinya terbuka dari betis sampai pahanya. Ken Arok terpesona melihatnya karena rahasia Ken Dedes berpancaran sinar. Sepulangnya dari taman, peristiwa itu diceritakan oleh Ken Arok kepada pendeta Logawe. Jawab Logawe, wanita yang rahasianya menyala adalah Nareswari.
Betapapun nestapanya lelaki yang menikahinya, ia akan menjadi raja besar. Mendengar ujaran itu, Ken Arok terdiam. Timbul niatnya untuk membunuh Tunggul Ametung, namun Logawi tidak setuju. Ken Arok minta izin untuk mengunjungi bapak angkatnya, Bango Samparan di Karuman. Sesampainya di sana, ia mengulangi pengalamannya di Taman Baboji kepada Bango Samparan dan menegaskan niatnya untuk membunuh Tunggul Ametung serta kemudian menikahi Ken Dedes. Bango Samparan memberi nasihat agar Ken Arok sebelum melaksanakan niatnya pergi dulu ke Lulumbang menemui Pandai Kris Empu Gandring, kawan karib Bunga Samparan. Konon, barang siapa kena tikam keris buatannya, pasti mati. Nasihatnya, supaya Ken Arok memesan keris kepadanya. Hanya setelah keris pesanan itu selesai, ia baru boleh melaksanakan niatnya. Ken Arok berangkat ke Lulumbang dan memesan keris kepada Empu Gandring. Dalam waktu 5 bulan, keris itu supaya sudah selesai. Jawab Empu Gandring, supaya diberi waktu setahun agar matang pembuatannya. Namun Ken Arok tetap pada permintaannya, lalu pergi. 5 bulan kemudian ia kembali ke Lulumbang untuk mengambil keris pesanannya. Namun keris itu sedang digurinda. Karena marahnya, keris itu direbut dan ditikamkan pada Empu Gandring. Kemudian diperangkan pada lumpang pembebekan Gurinda. Lumpang pecah terbelah. Diperangkan lagi pada landasan. Landasan pecah berantakan. Ken Arok yakin bahwa keris itu benar-benar ampuh. Sementara itu, Empu Gandring yang sedang berlaku mengutuk, "Hei Arok, kamu dan anak cucumu sampai 7 keturunan akan mati karena keris itu juga." Setelah menjatuhkan kutukan itu, lalu mati. Pikir Ken Arok, kalau kelak aku menjadi orang besar, anak cucu Gandring akan mendapat balas jasa. Lalu tergesa-gesa pulang ke Tumapel. Di Tumapel, Ken Arok mempunyai sahabat kental bernama Kebo Ijo. Kebo Ijo sangat dikasihi oleh Tunggul Ametung. Tetapi wataknya suka pamer. Ketika ia melihat keris Ken Arok yang berukiran kayu cangkring, ia minta pinjam. Memang itulah maksud Ken Arok. Keris dipinjamkan, lalu dipamer-pamerkan kepada orang banyak. Sehingga hampir segenap orang Tumapel tahu bahwa Kebo Ijo mempunyai keris baru. Ken Arok menduga bahwa saat yang dinanti-nantikannya telah tiba. Keris diambil oleh Ken Arok tanpa setahu Kebo Ijo. Pada malam hari, waktu telah sepi orang, Ken Arok masuk ke istana Tunggul Ametung, langsung menuju tempat tidurnya. Tunggul Ametung yang kedapatan sedang tidur nyenyak, segera ditikamnya dengan keris Empu Gandring. Baru keesokan harinya diketahui bahwa Tunggul Ametung telah mati kena keris Kebo Ijo yang masih tertancap di dadanya. Dengan serta-merta Kebo Ijo disergap oleh sanak saudara Tunggul Ametung, dikeroyok dan ditusuki dengan keris Empu Gandring. Anaknya yang bernama Kebo Randi menangisi kematian ayahnya. Melihat peristiwa itu, iba hati Ken Arok dan berjanji akan mengambilnya sebagai pekatik atau abdi perawat kuda. Sepeninggal Tunggul Ametung, Ken Arok menjadi akuwu di Tumapel dan mengawini Ken Dedes. Di antara orang Tumapel tidak ada seorang pun yang berani menentang. Pada waktu itu, Tumapel adalah daerah bawahan Kediri atau Daha yang diperintah oleh Raja Kertajaya. Konon, Raja Kertajaya juga disebut Dandang Gendis. Sedang berselisih dengan para pendeta Siwa Buddha. Berpangkal pada keinginannya untuk disembah. Keinginan itu ditolak
Karena belum pernah terjadi pendeta menyembah raja. Untuk memperlihatkan kemampuannya, Kartajaya menancapkan tombaknya di tanah dan duduk di atas ujungnya. Namun, para pendeta tetap pada pendiriannya, segan untuk menyembahnya. Malah ada yang lalu meninggalkan Daha mencari perlindungan di Tumapel, menambah jumlah pengikut Ken Arok yang sudah agak besar. Keturunan dan sanak kadang orang-orang yang pernah berbuat baik kepada Ken Arok dipanggil ke Tumapel untuk menerima balas jasa dan disuruh untuk menetap di sana. Oleh para pengikutnya, Ken Arok diangkat sebagai rajanya dan mengambil nama Abhiseka, Rajasa Sang Amurwa Bumi. Sejak itu, Ken Arok tidak lagi menghadap Raja Kertajaya di Kediri. Hal itu menimbulkan rasa curiga pada Kertajaya. Ken Arok disangka akan memberontak. Kertajaya bersumbar bahwa Kediri tidak akan bisa ditundukkan oleh siapapun, kecuali oleh Batara Guru atau Batara Siwa. Mendengar sesumbar itu, Ken Arok memanggil para pendeta dan rakyat untuk menyaksikan bahwa ia mengambil nama Batara Guru dan memerintahkan tentara Tumapel bergerak menyerbu Kediri. Pertempuran sengit antara tentara Tumapel dan Kediri berkobar di sebelah utara desa Ganter. Dalam pertempuran itu, Maesa Walungan dan Gubar Baleman, Hulu Balang Kediri tewas. Karenanya bala tentara Kediri kocar-kacir dan Raja Kertajaya lari mencari perlindungan di dalam Candi Dewalaya. Kediri jatuh dalam kekuasaan Tumapel pada tahun 1222. Dari perkawinan dengan Ken Dedes, Ken Arok memperoleh 3 orang putra dan 1 putri, yakni Maesa Wongateleng, Panji Saprang, Agni Baya, dan Dewi Rimbu. Dari perkawinannya dengan Ken Umang, Ken Arok juga mempunyai 3 putra dan 1 putri, yaitu Panji Tojaya, Panji Sudatu, Tuan Wergola, dan Dewi Rambi. Putra sulung Ken Dedes keturunan Tunggul Ametung bernama Anusapati. Bertahun-tahun lamanya kisah pembunuhan Tunggul Ametung dirahasiakan oleh Ken Dedes bagi Anusapati. Namun, ketika Anusapati sudah besar dan merasa diperlakukan lain daripada saudara-saudaranya oleh Rajasa Sang Amurwa Bumi, timbul curiga di dalam hatinya. Atas desakan inangnya, Anusapati bertanya kepada Ken Dedes, mengapa Sang Amurwa Bumi bersikap demikian? Jawab Ken Dedes, jika engkau ingin tahu, ayahmu yang sebenarnya ialah Mendiang Tunggul Ametung. Ayahmu telah mati ketika engkau masih dalam kandungan. Pada waktu itu, aku dikawin oleh Sang Amurwa Bumi. Anusapati bertanya lagi, apa sebabnya ayah meninggal? Dijawab Ken Dedes, dibunuh oleh Sang Amurwa Bumi. Pada saat itu, Ken Dedes terdiam, merasa telah membocorkan rahasia. Anusapati bertanya lagi, Ibunda, bolehkah saya melihat keris gandring pusaka Sang Amurwa Bumi? Keris diulurkan oleh Ken Dedes kepada Anusapati. Anusapati mempunyai seorang pangalasan, berasal dari desa Batil. Pangalasan itu segera dipanggil dan diberi perintah untuk membunuh Sang Amurwa Bumi dengan keris empu gandring. Tanpa membantah, Pangalasan berangkat. Dengan serta-merta, Sang Amurwa Bumi yang sedang bersantap makan malam ditikam dari belakang. Mati pada saat itu juga. Ketika itu hari Kamis Pon, Wuku Landep, waktu senja. Matahari baru saja terbenam. Tahun 1169 Saka atau tahun 1247 Masehi.
Setelah menikam, Pangalasan bergegas lari untuk memberi laporan kepada Anusapati yang diyakininya akan memberikan hadiah. Ki Pangalasan berkata, telah mati terbunuh oleh hamba Ayah Paduka. Dengan serta-merta pula, Ki Pangalasan itu dihabisi hidupnya oleh Anusapati. Karena tersiar kabar Sang Prabu mati kena amuk orang batil, Anusapati menggambari amuk dan membunuh Pangalasannya. Rajasa Sang Amurabumi dicandikan di Kagenengan. Demikian video tentang kisah Ken Arok, sang pendiri Rajasa Wangsa. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.